Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ngakan Made Widana Kusuma dengan nomor NIM 23905449538. Bidang studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi, konsep, dan konfigurasi VLAN, Virtual Local Area Network. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pada sana panganjali Om Swastiastu. Doa ulas. Selamat pagi anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semoga semua dalam keadaan baik ya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan melaksanakan absensi. Nanti yang Bapak absensi, silakan konfirmasi kehadirannya. Mengerti ya? Igode Andika Yasa. Igode Sugiantara Putra. Igusti Bagus Rio Mimawan. Igusti Ngurah Putra Selanu. Igusti Ngurah Ruko Pratnya Putra. Ikade Rian Adi Adnana. Ikade Semarano. Iketut Ciri Budi Asel. Iketut Soekarno Yasel. Baik anak, sebagai pertanyaan awal, ada pertanyaan praktik. Bapak ingin mengetahui kemampuan kalian ya. Pernahkah kalian memperhatikan perangkat router yang ada di lampu router? Pernahkah kalian memperhatikan jumlah port yang ada di router tersebut? Bagaimana administrator jaringan bisa memanajemen jaringan dengan jumlah port tanpa menggunakan perangkat tambahan? Siapa yang bisa jawab? Siapa dengan sedikit? Karena menggunakan teknologi yang ada di perangkat tersebut. Teknologi yang ada di perangkat tersebut. Baik, bagus ya jawabnya ya. Jadi Bapak menggunakan. Kita akan mempelajari yang namanya VLAN. Jadi VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Jadi dengan VLAN kita bisa memanage jaringan tanpa mengubah ataupun menambahkan perangkat jaringan yang baru. Kira-kira bisa mungkin ya? Adapun tujuan pelajaran yang akan kita capai ya, yang pertama itu anak melalui tayangan video kalian mampu menerapkan konsep VLAN dengan benar. Yang pertama. Kemudian kedua, setelah melaksanakan diskusi dengan kelompok, kalian mampu menganalisis konsep dan konfigurasi VLAN dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu melakukan praktikum langkah-langkah konfigurasi VLAN menggunakan router mikrotik dengan benar. Kira-kira sudah mengerti ya? Sebagai kemampuan awal kita, Bapak akan melakukan pretest ya. Jadi silakan kalian buka handphone kalian masing-masing ya. Kita akan melakukan pretest.
bisa. Silakan jawab sendiri ya. Ayo jaga ya, jaga ya. Ini ya, ini satu kemudian Aisyah tujuh. Oke, silakan ya buat. Oke, jadi tadi adalah tes awal untuk mengetahui kemampuan kalian ya. Bapak akan melakukan ice breaking ya, jadi tujuannya untuk melatih fokus kalian pada saat kita belajar. Oke, semua silakan di kalian berdiri dulu ya. Oke ya, diri semuanya. Oke, sudah ya. Jadi ice breaking kali ini adalah mengetes daya ingat kalian dan konsentrasi kalian. Jadi Bapak akan nanti instruksikan. Ketika Bapak bilang saudara misalkan pegang mata misalkan ya, silakan kalian pegang mata. Ya, anggota tubuh yang Bapak akan ucapkan. Ngerti ya? Oke, sudah ya. Sudah. Oke, kita mulai ya. Pegang mata. Oke. Pegang rambut. Pegang hidung. Oke. Pegang pipi. Oke, baik ya. Karena Bapak akan lanjutkan untuk pelajaran. Jadi motivasi, ya. Bapak akan memberikan motivasi. Kesuksesan datang bagi mereka yang berani mencoba. Jadi anak-anak jangan takut mencoba, ya. Mencoba hal itu akan terbiasa kalian mencoba hal baru, pasti akan nanti akan bermanfaat kalian untuk di masa mendatang. Contohnya praktikum, ya. Jadi ketika kalian nanti praktek, jangan takut mencoba, ya. Mengerti ya? Oke, silakan disimak video yang Bapak tayangkan ini. Sebuah teknologi yang digunakan untuk membaca wilayah broadcast dalam sebuah perangkat switch. Pada dasarnya semua port switch akan digabungkan dalam satu wilayah broadcast yang sama. Silakan disimak tayangan video. Apabila ada salah satu komputer yang mengirimkan data secara broadcast, maka data tersebut akan diteruskan ke semua port yang digunakan oleh komputer pengirim untuk mengirimkan data broadcast tadi. Baik, silakan perhatikan gambar ilustrasi berikut. Klien 1 mengirimkan data, maka akan diterima oleh semua klien yang berada pada jaringan tersebut. Selanjutnya, perhatikan gambar ilustrasi berikut apabila tidak menggunakan VLAN. Dari gambar ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teknologi VLAN, perangkat switch akan dipecah menjadi dua wilayah yang berbeda. Misalnya klien 1 dan klien 2 tergabung dalam wilayah broadcast, sedangkan klien 3 dan klien 4 tergabung dalam wilayah broadcast B karena klien 3 dan klien 4 terletak pada wilayah broadcast yang berbeda dengan klien 1. Maka ketika klien 1 mengirimkan data broadcast, data tersebut hanya akan diterima oleh klien 2 saja karena terletak dalam wilayah broadcast yang sama dengan klien 1. Oke, baik. Dari tayangan video, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Silakan.
Oke, jangan ya. Bagaimana cara memasukkan pilar di dalam perangkat? Oke. Bagaimana cara memasukkan pilar di perangkat jaringan? Oke, kita akan ada yang namanya konfigurasi perangkat. Ya, jadi nanti di pilar itu kita akan buatkan dulu penamaan pilarnya, ya. Kemudian kita masukkan ID pilarnya, kemudian kita masukkan mode akses dan mode terang dari pilar. Kira-kira ngerti ya? Ngerti? Oke, sekarang lagi siapa yang di pilar? Oke, fungsi pilar. Jadi secara umum fungsi pilar adalah memecah jaringan yang ada di kumpulan network. Jadi dia akan dipecah jaringannya tanpa menggunakan perangkat yang baru. Jadi menghemat perangkat dan juga akan mengamankan suatu data yang ada di jaringan. Ya kan ngerti ya? Bisa. Baiklah, Bapak akan lanjutkan pembelajaran. Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, yang Bapak bagi kelompoknya nanti silakan nanti duduk langsung berkelompok. Mengerti ya? Oke, baik, Kaisar Singgir, kemudian Omang Tahu Ajane, Kade Semarane, Ketut Sukane Biasa, kemudian Kade Fatiana itu kelompok 1, ya. Oke. Kemudian Gusti Bagus Trio Himawan, Kade Aris Mardiana, Ketut Ciri, Makian ini Salib itu kelompok 2. Kemudian Made Putra Utama Dananjaya, Paul Raditya, Adi Praswadana, Sunteja, dan Bayu itu kelompok 3. Kemudian di Gede Sudiantara Putra, Gede Ardika Yasa, Dian Adri Rajana, Kembar Budayasa, Sang Kompiang Febriana, dan Jiki itu kelompok 4. Ngerti ya? Silakan kalian duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Ya. Cari kelompoknya masing-masing yang sesuai dengan apa yang Bapak sudah tadi bacakan. Silakan. Sudah? Silakan duduk berkelompok ya. Oke, baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Oke, kelompok 4. Sudah ya? Sudah semuanya sudah berkelompok ya? Baik. Kalau sudah, anak-anak silakan di scan barcode dari bahan bacaan. Jadi nanti silakan kalian pakai ini untuk referensi ya sebagai bahan bacaan kalian. Silakan di scan barcode-nya. Silakan program masing-masing. Ya. Oke, silakan di. Sudah? Sudah? Oke. Selanjutnya, oke. Bapak akan membagikan LKPD ya. Jadi LKPD ini ada 2 ya. Jadi satu yang bersifat digital, nanti kalian bisa isi edit di unit tersebut. Kemudian satu dalam bentuk laporan, nanti kalian bisa isi secara manual. Ngerti kan ya? Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok saya ini kelompok berapa? Itu ya. Nah, oke ya. Baik, silakan diperhatikan baik-baik lembar kerja prosedur yang sudah Bapak bagikan ya. Jadi silakan dilihat di sana petunjuk kerja ya. Nah, seperti itu Bapak akan bagikan juga harap dipetiknya. Silakan.
Oke, KPU udah di-scan tadi? Sudah? Sudah. Baik. Nah, silakan kalian diskusi bersama kelompoknya. Jadi, kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan tanyakan kepada Bapak. Mengerti ya? Silakan. Dibaca baik-baik petunjuk dari kerjanya. Oke, sampai nanti kalian kerjakan secara praktikum, ya. Kalian nanti kerjakan bersama kelompoknya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas ataupun yang kurang dipahami, silakan tanyakan ke Bapak. Ya, oke ya. Saya, oke. Baik, kalau ada yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti nanti bisa tanya ke Bapak. Ngerti ya? Baik anak, siap untuk presentasi? Siap. Oke, dimulai dari kelompok 1. Dipersilakan. Silakan maju ya, depan ya. Baik, silakan. Di sini kami dari ya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya yaitu Kaisa Sinta Pratama. Saya Romang Boyana. Saya Gita Citra Milasa. Saya Kades Madara. Baik, jadi kami akan presentasikan dimulai dari Deva. Yang pertama, mengubah nama perangkat bibliotek dengan sistem identifikasi. Yang kedua, lakukan DHCP klien pada enter 1, EPI DHCP klien, klik tambah kemudian oke. Yang ketiga, setting dan firewall, IP firewall. Kemudian tambahkan out interface enter 1. Kemudian pada bagian action aspirate, kemudian oke. Yang keempat, lakukan tes koneksi, klik new terminal, kemudian ketik ping Google. Yang kelima, membuat pilihan di bibliotek. Pertama, kita harus membuat pilihan terlebih dahulu di notar bibliotek. Caranya klik menu interface, tab pilihan, lalu klik tombol tambah untuk membuat pilihan baru. Kemudian setting parameter berikut. Nama pilihan 10 bisa diganti sesuai keinginan. Pilihan 10 request enter 2 sesuaikan dengan topologi data. Jadi tombol entry
lalu C untuk menyimpan konfigurasi. Bilan yang sudah kita buat jika interface bilan sudah kita buat, selanjutnya kita harus menambahkan IP address di masing interface bilan tersebut. Untuk pengalamatan IP-nya kita ikuti sesuai dengan topologi di atas, yaitu VLAN 10 dengan IP 172.20.10.1.24, VLAN 20 dengan IP 192.168.1.1.24. Lakukan DHCP server VLAN pada 10 IP DHCP server DHCP stop. Dan klik next. Lakukan DHCP server pada VLAN 20 IP DHCP server DHCP stop, kemudian klik next. Kas 10. Ubah nama perangkat sistem Identity, ubah menjadi switch. Silakan ruang, ya. Oke, ya. Ini sudah ya, udah. Oke, berarti udah perjalanan dari kelompoknya sudah sampai sore ya, jadi sudah berhasil mengkonfigurasi. Oke, berikan aplaus ya buat kelompok. Perkenalkan, nama saya Ketua Biasa, saya kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam mengkonfigurasi VLAN, apa saja yang harus diperhatikan? Silakan menanggapi ya, kelompoknya langsung ditanggapi atau diskusikan. Baik, izin menjawab. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat VLAN yaitu dari IP-nya. Dalam IP VLAN 1 itu berbeda dengan IP VLAN 2. IP VLAN 1 menggunakan IP kelas B menggunakan 172. Untuk yang VLAN 2 menggunakan IP kelas C yaitu 192. Apakah bisa diterima? Bisa. Oke, ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silakan, Rista. Baik, perkenalkan, nama saya Hadi Aswardana. Saya ingin bertanya, apa sih fungsi DHCP pada konfigurasi VLAN? Oke, sudah? Bisa jawab? Oke, anak-anak perhatikan di kelompoknya mau dijawab, silakan. Baik, izinkan saya untuk menjawab. DHCP dalam VLAN memiliki fungsi yaitu untuk mendistribusikan IP address secara otomatis kepada laptop klien. Apakah bisa diterima? Bisa. Oke, anak-anak, DHCP fungsinya adalah untuk memberikan akses internet ataupun alamat IP ke masing-masing klien. Bisa dimengerti kan ya? Bisa. Silakan dari kelompok lain. Silakan, nama saya Imam Fadil dari kelompok 4. Ingin bertanya, pada setting VLAN ID terdapat VLAN ID 10 dan 20. Apakah VLAN ID tersebut dapat dirubah menjadi 30 ataupun 40? Baik, terima kasih. Oke, mau dijawab, silakan. Dalam VLAN ID bisa diganti dengan sesuai keinginan kita, entah itu 30 ataupun berapa. Baik, apa bisa diterima? Oke, anak-anak, dalam penamaan VLAN ada yang perlu diperhatikan ya. Jadi nanti penamaan VLAN itu bisa menyesuaikan dengan apa yang harusnya kalian konfigurasi. Jadi tidak harus VLAN 10 ataupun 20, ya. Bisa 30, 40. Nah, yang tidak boleh adalah VLAN 1. Kenapa? Karena itu default dari sistem. Apakah kira-kira dimengerti ya? Saya? Oke. Oke, kalau sudah, ya, sudah di. Baik, sekian presentasi dari kami tutup dengan Pak Mas Karti. Protokolnya ya. Baik anak, tadi sudah dipaparkan dari masing-masing kelompok ya. Bagus sekali ya, dari masing-masing kelompok. Tangan untuk kita semuanya ya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kalian? Silakan. Silakan. Oke, silakan ini ya. Silakan. Jangan ya, jangan ya. Menyediakan metode pengajaran yang berarti dari fisik menjadi beberapa profesi
itulah administratif yang menentukan, dan yang keempat meningkatkan kinerja lebih optimal. Ya, berapa ya? Saya kebanyakan saya dulu saya mendapatkan kesimpulan dari pembelajaran kita. Dalam konfigurasi kita apa yang harus diperhatikan yaitu yang pertama yaitu dalam menamai pelan tidak boleh salah. Dalam menamai kedua yaitu dalam menamai pelan itu tidak boleh salah. Yang ketiga yaitu dalam konfigurasi kebenaran mode akses dan jalan instalasi pelan yaitu jalan boleh salah. Betul ya? Baik, jadi saya menyebutkan VLAN adalah software yang mengelompokkan perangkat kumpulan perangkat jaringan local area network yang terpisah. Local area network juga bisa dikatakan pengelompokan logis perangkat dalam domain siaran yang sama. Betul ya? Oke, Dan dapat saya simpulkan yaitu ada dua jenis akses switch adalah tipe link yang umumnya dimiliki oleh hampir semua jenis switch, dan switch lazimnya digunakan untuk menentukan penggunaan switch. Kedua, switch link. Switch link adalah link VLAN yang digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch yang lain. Switch ini switch dengan router atau switch dengan server. Jadi box telah dikonfigurasi untuk dilalui berbagai VLAN. Oke, sudah bagus ya. Jadi kita lanjutkan sekarang untuk post test. Jadi silakan scan barcode yang ada di tayangan ya. Baiklah, sudah dikerjakan post testnya? Oke, jadi dari penilaian sikap yang sudah Bapak operasi tadi, kalian sudah bisa menyimpulkan ya, rasanya hasilnya. Tepuk tangan kita semua ya. Untuk penilaian pengetahuan dari hasil pretest tadi 40%, kemudian dalam post test itu 80% ya, jadi ada peningkatan 40%. Tepuk tangan kita semua ya. Penilaian keterampilan dari hasil operasi Bapak tadi, dengan dalam praktek tadi, Bapak sudah bisa menilai dari masing-masing kelompok dan individu sudah excellent juga ya. Tepuk tangan dulu semua. Oke, jadi rekan-rekan lanjut buat materi kita selanjutnya itu adalah nanti kita akan menerapkan konfigurasi rutin ya. Nanti kita akan pelajari di pembelajaran berikutnya. Nanti ada ya? Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya pembelajarannya ya. Karena sudah sangat semangat sekali ya dalam belajar ya. Jadi jika nanti dipelajari di rumah ya, Bapak memberi yang ada di bibliotek ya. Oke, kira-kira jika dilaksanakan pembelajaran Bapak berikut ini, Pak ada asal. Doa mulai. Oh,